tentang akhir zaman, Pak. Bagaimana tentang tanda-tanda antikris, tanda-tanda yang sangat mengerikan itu, Pak. Boleh dibahas sedikit, Pak? Nggak usah pusing, sekarang mikirin berkebun aja, Thomas. Berkebun, Pak Daud ya. Mikir berkebun aja, Thomas. Mikir bisa hidup dulu, Pak Kita Daud. percaya Tuhan pelihara di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusahan, Thomas. Yes. Saya percaya Pak Daud. Cuma kan Pak Daud bisa kasih informasi tentang antikris, Pak. Hah? Boleh berbagi, Mana, Thomas? boleh berbagi pengetahuan, Pak, untuk jemaat tentang antikris, Pak. Antikris itu yang penting gini ya, tanda kedatangan Tuhan itu, Thomas. Ya, Injil itu diberitakan seluruh dunia, Thomas. Injil diberitakan ke seluruh dunia dulu, Pak ya. Itu syarat kedatangan Tuhan. Jadi antikris itu dari kecil udah ada, Thomas. Betul, Pak. Ya enggak usah mikir tentang antikris, mikir kayak berkebun sama cari supaya kerjaannya itu bermanfaat, Thomas. Betul, Pak. Akhir-akhir ini banyak sekali isu yang berkembang secara teologis, yaitu akhir zaman. Kalau Bapak Ibu browsing di internet atau lihat di YouTube, banyak sekali yang membahas tentang akhir zaman. Saya secara pribadi bertanya-tanya, kenapa para teolog ini mengangkat topik itu, akhir zaman. Nah, apa itu akhir zaman, Bapak Ibu? Apakah kita sudah paham? Apakah kita sudah mengerti? Nah, saya ingin menjelaskan secara praktis apa itu akhir zaman. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu rencana Allah. Kami menyebutnya dengan istilah master plan Allah dari kekal sampai kekal. Dan kita harus tahu itu. Nah, dalam master plan Allah itu ada yang namanya zaman. Nah, banyak zaman dalam master plan Allah. Dimulai dari Adam dan Hawa. Di situ kita menyebutnya dengan istilah zaman hati kudus. Belum ada dosa. Mereka belum melanggar perintah Tuhan. Tapi setelah mereka melanggar perintah Tuhan, masuklah ke zaman hati nurani. Itu diperkirakan dalam zamannya Abraham. Jadi orang-orang dibenarkan karena hati nuraninya. Dan tentu dibuktikan dengan perbuatannya. Lalu masuklah ke zaman Taurat. Itu zaman Musa, di mana Allah memberikan hukumnya sebagai cermin supaya mereka tahu, oh, kami ternyata berdosa. Nah, itu. Dan ada juga masa di mana Tuhan tidak berbicara melalui para nabi. Jadi tokoh-tokoh rohani itu boleh berkhotbah, tapi tidak mengutus nabi. Itu kurang lebih sekitar 400 tahun. Dan masa itu berakhir, zaman itu berakhir dan masuklah ke zaman kita sekarang. Dan zaman kita sekarang disebut zaman Roh Kudus atau zaman anugerah. Dan yang dinamakan akhir zaman itu kita sudah di penghujung zaman anugerah itu. Nah, indikasinya banyak. Kata Alkitab ya, kalau saya simpulkan begini, akan ada perang, akan ada bencana. Itu. Dan firman Tuhan Injil diberitakan ke seluruh dunia. Tapi sulit kita mengukur bahwa Injil ini sudahkah diberitakan ke seluruh dunia. Masih ada suku-suku terabaikan. Dan apakah suku terabaikan itu bisa akses internet? Kalau bisa mungkin mereka sudah dengar. Tapi untuk pengukur pastinya sulit. Tapi saya percaya kita memang sudah ada di akhir zaman itu. Dan yang paling jelas penentu bahwa akhir zaman dan zaman ini berakhir, Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Dan masuklah kita ke zaman tribulasi atau penyiksaan atau kesukaran besar. Nanti kita akan baca ayat itu. Dan setelah itu masih ada zaman lagi. Disebut dengan istilah 1000 tahun damai. Dan manusia bisa hidup 1000 tahun lamanya. Ayat yang mendukung hal ini salah satunya adalah Yesaya pasal 11. Dan banyak ayat. Saya tidak bisa jelaskan di sini secara detail. Tetapi orang percaya nanti turun bersama Tuhan memerintah di zaman itu. Dan akhir dari itu barulah selesai semua alam semesta. Hanya ada 3 tempat yang Alkitab catat.
ada langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Nah, itulah zaman. Dan kita sudah ada di akhir zaman. Nah, ayat yang kita akan baca ini semakin memperjelas kita bahwa betul kita sudah ada di akhir zaman. Nah, kita akan baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang 9. Ya, nanti pria ayat 1, Bapak Ibu wanita ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan memukan diri. Mereka akan menjadi pengkhianat. Mereka akan membentak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengerang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyembunyikan ke rumah orang lain dan menjerat perempuan yang lemah, salah sadar bersalah dan diawali oleh berbagai bagian nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yabes menentang dosa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bodoh dan iman mereka tidak tahu. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti yang hal yang sedang kampret, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, coba kita analisa dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di tempat rohani seperti gereja atau di tempat pekerjaan atau di mana saja. Apakah indikasi ini ada di orang-orang sekitar yang kita temukan? Kalau saya boleh simpulkan berdasarkan ayat yang panjang ini, jadi ada orang tidak lagi beragama. Apakah betul ada di dunia ini? Tetapi dia punya kepercayaan. Aneh kan? Tidak punya agama, karena agama itu adalah istilah yang dibangun secara resmi berbadan hukum. Di Indonesia ada 6. Tapi di luar itu digolongkan sebagai sekte atau aliran. Nah, saya belajar mengenai hal ini. Ada beberapa golongan yang membuat kepercayaan sendiri. Dia punya pengikut, dia punya kitab. Bahkan istilah-istilah yang dibangun mirip sekali Kristen. Bahkan ada juga yang mengatakan, oh kami Kristen. Tapi kok berbeda ya? Itu seperti benalu menurut saya. Dan ada lagi yang nyeleneh dan aneh itu ajaran. Mereka mengatakan apabila kita bunuh diri sebelum hari kiamat, maka kita akan masuk surga. Wah, itu. Salah satu alirannya adalah Heaven Gate. Ada juga aliran Ku Klux Klan, itu betul-betul menistakan agama. Mereka membakar salib, mengolok-olok yang lambangnya digunakan oleh orang Kristen. Nah itu, nggak tahu kenapa benci sekali sama orang Kristen. Dan lain dari itu ada yang ekstrim kan, sekte setan. Istilah yang kudus digunakan menjadi istilah gereja setan itu nggak boleh. Gereja dengan setan nggak boleh dikombinasikan. Karena gereja istilah kudus, yang tepat itu adalah sekte setan. Itu lebih vulgar lagi, mereka menghujat Yesus, Tuhan yang kita sembah. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa orang yang tidak punya agama itu ada, tapi punya kepercayaan. Berarti satu ini saja sebenarnya sudah mewakili kita sudah ada di akhir zaman. Karena ini konteks adalah manusia pada akhir zaman. Kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, wah kedagingan semua. Kedagingan semua, pokoknya dagingku, aku. Bahkan begitu saya baca di ayat berikutnya, ini bikin saya sedih ini.
Saya doa, Tuhan jangan sampai saya seperti ini. Dikatakan di ayat berikutnya mereka itu ibadah, tapi mereka itu memungkiri kekuatannya. Kalau kita tafsirkan gimana kira-kira? Ini orang beribadah tapi tidak mengalami sesuatu dari ibadah itu. Apakah ada orang seperti ini di sekitar kita? Atau mungkin di luar gereja? Atau jangan-jangan ada dalam gereja? Mari kita yang nyimpulkan. Jangan sampai ada seperti itu, gereja menjadi tempat berkumpul orang banyak, tetapi bukan untuk datang kepada Tuhan atau menyambut hadirat Tuhan. Atau jangan-jangan sekedar celebration, melihat pertunjukan, WL-nya bagus, tamborinnya keren, apalagi dance, anak-anak muda yang menakjubkan, kan begitu. Wah, ini menyedihkan. Waktu saya baca ayat yang terakhir itu, saya langsung, Tuhan, jangan sampai saya seperti itu. Ini evaluasi buat kita. Saya secara pribadi langsung melihat diri. Waktu kita ibadah, apa yang kita prioritaskan? Apakah tubuh kita, perhiasan kita, atau apa kita? Gitu kan? Jangan sampai penampilan itu menjadi orientasi kita datang kepada Tuhan. Memang Alkitab bilang menghadap raja itu harus dengan pakaian pesta. Tapi jangan sampai pakaian pesta yang kekurangan bahan, salah tempat jahit. Itu kan parah. Jadi pastikan tempat jahitnya benar. Apalagi duduk paling depan, Pak, itu memancing pendeta berdosa. Pendeta itu manusia. Ya, malaikat saja bisa jatuh, apalagi pendeta yang masa lalunya preman, ya kan? Seperti itu. Nah, ini pergumulan buat kita, Bapak Ibu yang saya kasihi. Nah, kalau kita lihat di ayat berikutnya ada dua orang yang dikutip oleh Paulus. Saya bertanya-tanya juga. Yang pertama adalah Yanes dan yang kedua adalah Yambres. Jadi Paulus bilang begini, jangan ikuti mereka. Orang-orang yang disebutkan tadi, termasuk yang tidak punya agama tadi, yang kedagingan tadi, yang ibadah itu tidak mengalami sesuatu, jangan ikuti mereka. Seperti Yanes dan Yambres. Begitu saya pelajari siapa si Yanes, si Yambres ini. Ternyata Yanes dan Yambres ini adalah orang yang berilmu dan penyihir di zaman Musa waktu ingin membebaskan bangsa Israel dari Fir'aun. Nah, waktu Tuhan suruh Musa, ayo datang ke Fir'aun, bebaskan umatku. Ini tanda, kau lempar tongkat ini akan jadi ular. Jadi Fir'aun kan tanya, emang kamu siapa? Aku disuruh Tuhan, kan begitu. Apa buktinya? Dilempar tongkat itu, jadi ular. Nah, waktu Fir'aun panggil orang-orang berilmu dan penyihir itu, itulah Yanes dan Yambres. Dan Yanes dan Yambres lemparkan juga tongkatnya dan menjadi ular. Tahu kisah itu ya? Tapi tongkat Harun menelan ular Yanes dan Yambres. Kalah mereka. Artinya Fir'aun menggunakan jasa orang yang bersekutu dengan iblis untuk melawan Tuhan. Nah, banyak orang-orang sekarang seperti itu, mengikuti orang yang melawan Tuhan. Saya gali lagi siapa si Yanes dan Yambres ini. Ternyata dia adalah anak Bileam bin Behor yang mengutuki bangsa Israel yang disuruh oleh Balak Raja Moab. Bayangkan, mereka anak dukun dan Bileam pun itu orang tuanya dukun juga si Behor. Bayangkan, generasi jahat menurunkan jahat, mengutuki terus, termasuk jadi pengawalnya Fir'aun itu. Nah, itu yang dimaksud oleh Paulus dibawa ke zaman sekarang. Ada orang-orang seperti si Yanes ini, ada orang-orang seperti si Yambres ini. Mereka berilmu dan sebenarnya mereka bersekutu dengan iblis. Mereka itu penyihir. Yang lagi viral ini ada
seorang ibu ya, dia itu turun ke jalan, nggak tahu ya, saya nggak menghakimi ya, tapi orang yang datang ke dia sembuh ya, saya tidak sebutkan namanya, tapi ada ibu, lihat saja di internet, banyak orang berbondong-bondong datang ke dia. Yang satu datang ke Andi Simon ya kan, minta kuasa Tuhan, tapi yang satu datang ke ibu ini nggak tahu bacakan apa, dia goyang-goyang pegang sembuh, dia goyang-goyang pegang sembuh. Kalau saya menilai sepertinya dia menggunakan ilmu terawang, kuasa gelap. Jadi dia minta tolong, dia minta bantu, atau dia sebagai alat kuasa gelap. Ini penilaian saya. Karena Bileam juga begitu. Dia peramal, dia gunakan sihir, ilmu gaib untuk mengutuki bangsa Israel dan lain sebagainya. Nah, orang berilmu ini banyak kita temukan sekarang. Dan itu juga bisa lahir dari para teolog. Berilmu tapi tidak punya kedekatan dengan Tuhan dan tidak punya kuasa dari Tuhan. Ini yang harus kita takutkan. Saya ngomong begini bukan berarti saya tidak antisipasi. Jangan kita juga jadi sasaran. Memang konteks di sini adalah antisipasi untuk mereka itu yang seperti Yanes dan Yambres. Tapi mari kita lihat kehidupan kita Bapak Ibu teman-teman. Apakah sudah mendekati atau sama dengan manusia pada akhir zaman? Kalau sama, marilah kita menangis. Saya tertarik dengan kesaksian Ibu, bagus sekali ya. Barangkali the next time Pak bisa sharing gimana sih bisa mendengar suara Tuhan. Apa indikasinya? Jangan-jangan yang kita dengar bukan suara Tuhan. Kayak saya dulu pernah saya doa gitu. Terus ada suara ngomong gini, ayo pulang. Tuhan ngomong nih, ternyata teman saya ini yang suruh pulang. Itu saya, suara Tuhan satu kali, ayo pulang. Saya doa lagi, oh Tuhan Yesus, ayo pulang. Oh Tuhan Yesus, gitu. Dan yang ketiga Pak, saya sadar itu Impel John, teman saya ini, dia bilang, ayo Pal pulang, langsung buka mata gitu, langsung pulang. Nah, apa indikasinya suara Tuhan kita dengar? Jangan sampai salah jalan. Dan saya pernah kesaksian ya Pak, Tuhan bicara sama saya. Waktu saya tanya, banyak kali orang saya lihat tinggalkan Tuhan. Kristen, ibu gembala tinggalkan Tuhan, udah pakai kerudung semua. Saya tanya 3 kali sama Tuhan, Tuhan, kenapa ada orang bisa tinggalkan Engkau? Padahal sudah mengecap kasih karunia. 3 kali saya tanya, dan Tuhan jawab. Itu pengalaman pribadi. Tapi Tuhan jawab bukan seperti orang ngomong. Dia ngomong secara audible, kita dengar. Ya. Tapi Tuhan bicara, saya rasakan dari pikiran dan hati itu. Suara ini susah diungkapkan secara detail. Tapi yang jelas saya dengar. Dia bilang, orang bisa tinggalkan Tuhan adalah orang yang menaruh aku hanya di otaknya. Kalau kamu mau orang tidak tinggalkan aku, harus ada di hati dan dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu membuat saya, wah Tuhan Yesus. Tapi tantangan hidup luar biasa beratnya. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Semakin hebat Bapak Ibu berjuang untuk kudus, semakin hebat pula kerajaan iblis bekerja. Dia suruh, sana. Dan saya pernah simpulkan, kalau dia gagal menjatuhkan kita di keluarga, dia bisa bekerja di tempat pekerjaan. Dan di mana-mana, supaya anak Tuhan ini jatuh. Ya, bisa juga dikatakan kalau dia tidak berhasil membuat kita menjadi orang paling jahat di muka bumi ini, dia akan buat kita menjadi orang yang merasa paling rohani di muka bumi ini. Yang intinya sama-sama sombong dan sama-sama kekejian bagi Tuhan. Jadi mari kita renungkan firman Tuhan ini. Jangan sampai kita seperti ini. Ini peringatan tegas oleh Rasul Paulus kepada Timotius, kepada jemaat yang ada di Efesus juga.
Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Mari evaluasi diri, bangun terus hubungan kepada Tuhan supaya kita semakin intim. Di zaman akhir ini nanti kalau Tuhan Yesus datang, wah, kita siap masuk pengadilan tata Kristus. Amin. Amin. Pengangkatan itu sendiri-sendiri, Bu. Nggak bisa pegang kaki saya. Ya Pak, nanti kalau saya diangkat Bapak nggak bisa pegang kaki saya. Karena sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.